Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Hari ini tepatnya hari Kamis ya, di tanggal 23 Oktober 2024, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga. Dan kali ini kuliah diselenggarakan secara daring melalui video pembelajaran yang saya rekam atau saya buat pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025. Ya. Meskipun kuliah ini diselenggarakan secara daring, ya saya harapkan teman-teman semuanya tetap bisa mengikuti dengan baik, menyimak dengan baik, ya karena kali ini ya dan termasuk juga materi-materi sebelumnya ini akan berkaitan langsung dengan rencana penelitian atau rencana skripsi teman-teman semuanya ya. Misalkan di 3 pertemuan terakhir ya kita sudah membahas beberapa teori ya, baik teori klasik kemudian juga teori kontemporer ya. Dan kali ini kita akan masuk, salah satunya adalah teori ya dari Ibnu Khaldun ya, berkaitan dengan situasi atau kondisi sosial ya, sosial kemasyarakatan yang kemudian bisa kita kaitkan dengan kajian kita dalam konteks hukum keluarga Islam ya. Nanti teori-teori yang sudah kita pelajari itu bisa digunakan sebagai pisau analisis ya. Pisau analisis artinya sebagai alat bedah, alat untuk menganalisis atas suatu masalah yang ada ya, dalam konteks adalah penelitian itu sendiri. Maka ya sekali lagi teman-teman semuanya agar disimak dengan baik, dicerna dengan baik, dan tentunya perlu ditambahkan dengan aktivitas mandiri berupa membaca ya, membaca berbagai macam literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan ya. Untuk itu ya sekali lagi disimak dengan baik, dan kemudian nanti ya di tengah-tengah video ini ada link presensi yang perlu diisi melalui Google Form, dan di dalamnya juga ada refleksi tentang rencana skripsi saudara ya, judulnya apa, rumusan masalahnya apa, terus kemudian tujuan penelitiannya apa ya, dan yang terakhir rencana teori yang mau dipakai apa untuk menganalisis atas rumusan masalah tadi ya. Maka betul-betul dari sekarang teman-teman, karena sudah semester akhir ya, perlu kemudian memikirkan rencana skripsi di semester berikutnya. Baik, langsung saja mari kita awali perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ya. Saya share screen dulu ya. Baik. Sosiologi hukum keluarga ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang eh, teori ya, sosiologi kontemporer ya. Di situ ada misalkan Weber, kemudian ada Sabah Mahmud ya, termasuk juga ada Fadlur Rahman dengan teori double movement-nya ya, dan lain sebagainya, yang mana itu bisa kita jadikan sebagai pisau analisis untuk menganalisa masalah yang akan diangkat nanti ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya salah satu teori yang bisa dikatakan aplikatif ya, sangat sangat kontekstual ya dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Ya tentunya kalau kita kaji dari aspek akademis ya, yaitu teori Ibnu Khaldun dengan teorinya tentang asobiyah wal umron ya. Jadi dua teori ini ya ini berkaitan dengan solidaritas dan peradaban suatu masa ya, suatu zaman, suatu masyarakat ya.
bagaimana kemudian teori ini bisa mengakomodir ya persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia Islam, khususnya berkaitan dengan apa kajian hukum keluarga Islam. Ya, maka ini bisa dijadikan sebagai pisau analisis ya. Baik, sorry. Nah, coba saudara perhatikan di sini ya. Landasan teori yang digunakan oleh Ibnu Khaldun ya dalam memecahkan suatu persoalan di tengah masyarakat ya, salah satunya adalah dengan konsep ya atau teori asobiyah yang bisa kita artikan sebagai suatu bentuk solidaritas sosial ya. Maksudnya apa? Ya, menurut Ibnu Khaldun, asobiyah merupakan energi kolektif, artinya kumpulan kekuatan, ya, energi, ya, apa ya, kekuatan, daya, ya. Kolektif itu artinya adalah banyak kumpulan orang, ya, yang mengikat individu, ya, terikat dalam suatu perkumpulan, dalam suatu komunitas sosial. Misalkan kelas kita ini kan adalah kumpulan ya komunitas akademik yaitu kelas mata kuliah sosiologi ya hukum keluarga. Nah, maka di dalamnya ada kumpulan-kumpulan mahasiswa yang ini memberikan energi ya. Dari setiap mahasiswa punya energi, punya pikiran, punya daya, punya imajinasi ya, yang kemudian dikumpulkan secara kolektif dan ini akan membentuk suatu kerjasama ya, membentuk suatu kekuatan atau struktur kekuasaan ya, bahkan sampai dengan suatu tatanan masyarakat ya. Kenapa bisa begitu? Karena begini, tanpa adanya suatu kebersamaan, solidaritas sosial, rasa empati, ya, rasa menghargai, misalkan masyarakat akan terpecah, ya. Dan sistem sosial termasuk hukum tidak akan berjalan efektif. Kita sering mengatakan ya mungkin sebagian orang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati ya bisa. Ada yang menggunakan jargon tersebut tujuannya misalkan untuk apa ya mengembalikan rasa cinta tanah airnya. Ya meskipun pada kasus yang lain kemudian justru orang yang teriak-teriak paling NKRI justru dia yang melanggar ketentuan hukum. Itu dalam kasus yang lain ya. Kita tidak melihat itu. Tapi artinya ada energi, ada kekuatan yang digunakan untuk menjalin kebersamaan. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsep al-umr atau umron di situ, yaitu peradaban atau masyarakat. Ya. Jadi setiap masyarakat, setiap masa, setiap waktu, ya ini punya peradaban masing-masing. Ya, peradaban masa lalu, ya zaman pra-Islam, ya sebelum abad ke-7, ya maka tentu berbeda dengan setelah atau lahirnya Islam pada abad ke-7 tersebut. Ya, ada zaman jahiliyah, kemudian Islam datang, ya ini merubah situasi dari keadaan yang jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan pengetahuan misalkan yang penuh dengan nilai-nilai sosial ya nilai-nilai kebaikan mengajarkan bagaimana memanusiakan manusia mengenalkan konsep tahu Tuhan ya dan lain sebagainya. Nah maka ya konsep umron di sini adalah konsep sosiologis tentang struktur sosial masyarakat. Jadi tatanan, struktur itu kan apa ya tingkatan ya. Di sini menurut Ibnu Khaldun ya umron atau peradaban masyarakat manusia itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang sifatnya umron badawi yaitu masyarakat tradisional, sederhana, kohesif, berbasis kekeluargaan dan adat istiadat. Artinya memang struktur Badawi ini ya ini adalah suatu tatanan masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
nilai-nilai tradisional, nilai-nilai kesederhanaan, ya, bahwasanya atau bahkan menyatu dengan alam, ya, punya aturan adat istiadat sendiri. Ya, yang kedua, ada umron yang sifatnya adalah hadori, ya, yaitu masyarakat urban, masyarakat pendatang yang kompleks, ya, kemudian apa ya, rasionalitasnya cukup tinggi, kemudian cenderung individualistik. Nah, ini dua kategori ini, yang pertama adalah Omron Badawi dan Omron Hadori, ini menurut Ibnu Khaldun adalah dua hal yang berbeda, ya, dan punya karakter masing-masing, punya peradaban masing-masing. Bisa jadi Umron Badawi ini mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka, ya, untuk menjaga apa, hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia, hidup secara komunal, bersama-sama, saling membantu, ya, tolong menolong, ta'awun, ya, bekerja sama misalkan. Ya, berbeda dengan masyarakat umron hadari, ya, atau bisa dikatakan masyarakat modern, ya, peradabannya mereka tentu berbeda, ya, mereka hidup di era yang berbeda, atau bisa jadi, ya, hidup di tengah kondisi yang ada masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai tradisionalisme mereka, tapi mereka juga bisa hidup berdampingan, ya, tapi secara sosiologis memang berbeda. Contohlah misalkan, ya, kalau kita sebagai seorang pendatang dan kita memasuki suatu wilayah isinya adalah pendatang semua, maka tentu akan membentuk suatu peradaban masyarakat pendatang. Ya, terkadang ya hidupnya adalah urusannya pribadi masing-masing, keluarga masing-masing, tidak perlu tahu apa ya, tidak terlalu banyak bersosialisasi misalkan. Karena hakikatnya ya punya tujuan hidup masing-masing, ya. Dan kita tidak perlu menyalahkan umron badawi atau umron hadari. Prinsipnya ini hanya strukturisasi saja. Ada tingkatan-tingkatan masyarakat, ya, dengan peradaban masing-masing yang ini bisa kita kaji. Ya, bisa kita kaji sebagai salah satu bentuk riset dalam konteks hukum keluarga Islam. Karena ya yang namanya keluarga adalah struktur masyarakat paling kecil, itu adalah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak misalkan, ya, dan keturunannya, ini kan struktur sosial yang paling kecil. Dan setiap keluarga juga punya peradaban masing-masing, punya gaya hidup masing-masing yang tidak mungkin bisa disamakan dengan keluarga yang lainnya. Nah, kedua bentuk umron ini, baik umron badawi maupun hadori, menunjukkan tahap perkembangan sosial. Ya, ada step-stepnya, ada yang membedakan mungkin cara pandang, cara pikir, aspek pendidikan yang didapatkan, ya, tentu akan sangat mempengaruhi, ya, peradaban masing-masing, ya, bahkan mempengaruhi struktur hukum. Ada hukum adat, ada hukum agama, ada hukum positif misalkan, ya, atau bahkan hukum yang sifatnya adalah hukum yang tidak tertulis, yaitu norma yang berkembang di masyarakat. Nah, nilai-nilai keluarga ini, ya, ini akan membentuk suatu praktik kehidupan sosial, ya. Misalkan tadi yang hadori, ya, ini cenderung individualistis, ya, artinya memang cenderung ya urusannya adalah urusan keluarganya sendiri, tidak perlu kemudian apa ya, banyak bersosialisasi, ya, membaur. Prinsip dan tujuan hidup adalah pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya, bisa jadi seperti itu. Nah, tentu berbeda dengan Omron Badawi, ya, mereka sangat menjunjung nilai-nilai kebersamaan, ya, menjunjung nilai-nilai kolektif, ya, ataupun menjunjung nilai-nilai kemasyarakatan, gotong royong misalkan, bahkan apa ya, menjaga nilai-nilai adat yang sudah ada, atau istilahnya adalah living law, aturan-aturan yang sudah hidup di tengah masyarakat. Jadi tolong apa, diingat dan dipahami, ada dua teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam membaca realitas sosial, yaitu teori asobiyah dan juga teori omron atau konsep asobiyah
dan konsep umron. Nah, ini penting. Nah, lantas bagaimana hubungannya? Ya, hubungan teori ya asobiyah dan umron ya jika kita korelasikan, kita kaitkan dengan persoalan hukum dalam keluarga ya, baik yang sifatnya adalah hukum keluarga Islam maupun konvensional, maka teori ini bisa dijadikan sebagai metode, sebagai kerangka desain ya, kerangka analisis sosial historis. Kenapa? Kenapa kok ada aspek sosial historisnya? Karena setiap peradaban itu tidak akan pernah lepas dari aspek sejarah, ya. Pembacaan atas suatu realitas maka tidak boleh lepas, tidak boleh melupakan aspek historis, aspek sejarah, ya. Masyarakat Badawi tentu punya sejarah sendiri. Ya, tadi misalkan memang penduduk asli menetap di situ sekian lama, warisan apa turun temurun dari nenek moyangnya, ya. Berbeda dengan masyarakat Hadori, ya karena dia pendatang itu sejarah maka tidak bisa dilepaskan dari aspek historis ya. Mempelajari hukum keluarga juga begitu ya, historisnya bagaimana suatu keluarga itu terbentuk, bagaimana ayah dan ibu bertemu, dari mana asalnya, bertemu di mana, menikah dan seterusnya. Itulah yang bisa dikaitkan atau dikatakan sebagai sebuah historis sebuah keluarga atau komunal terkecil. Nah, karena apa? Hukum keluarga tidak hanya bersifat normatif, tapi juga produk interaksi sosial. Jadi kita sebagai sebagai tatanan masyarakat terkecil yaitu keluarga, ya. Ini tidak sekedar menjalankan kehidupan individu masing-masing, ya. Tidak sifatnya normatif, ya sudah, yang penting tidak mengganggu orang misalkan. Nah, tidak begitu. Tapi ini merupakan hasil ya komunikasi, interaksi, berhubungan satu sama lainnya, saling mengenal, beradaptasi, ya. Itulah yang dikatakan produk daripada interaksi sosial. Saya bertemu dengan Anda yang berlainan daerah. Ada interaksi di situ. Anda bertemu dengan kawan-kawan Anda di kelas yang berbeda latar belakang, berbeda historis, berbeda budaya ya, atau bahkan mungkin ada yang berbeda agama. Ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan suatu kerangka analisis. Oh iya, kamu dari Sumatera, saya dari Sulawesi misalkan. Oh, kamu dari Sunda, saya dari Jakarta misalkan. Dari aspek bahasa saja sudah berbeda, ada saja sudah berbeda, maka ini akan menimbulkan ya suatu metode ya suatu desain menganalisis ya dalam menganalisis suatu situasi kondisi sosial based on historis ya, berdasarkan nilai-nilai sejarah ya. Penelitian juga begitu. Kenapa Homer itu diharamkan? Itu ada sejarahnya. Pengharaman Homer itu di dalam Islam dilakukan secara tadrij, bertahap, tidak langsung gelondongan langsung innamal khamru wal maisir wal lahmul khinzir. Ya, tidak, tetapi ada prosesnya bagaimana kondisi sosial saat itu, ya, bagaimana kemudian di periode berikutnya dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan konteks hukum keluarga ya, dengan dengan pendekatan asobiyah wa umron. Ya. Jadi saudara pahami di situ. Nah, lantas ya bagaimana ketika kita menjadikan konsep asobia ya sebagai basis kohesi, sebagai basis untuk menganalisis ya situasi masyarakat dalam sebuah keluarga. Artinya secara deduktif ya dari sesuatu yang cakupannya luas ya kemudian kita tarik ke dalam ranah yang lebih kecil ruang lingkupnya yaitu keluarga, maka kita bisa melihat hukum keluarga punya tujuan untuk menjaga ketertiban sosial mikro karena skupnya kecil itu mikro ya, dan ini merupakan unit terkecil daripada asobia yaitu keluarga. Keluarga ini kan struktur masyarakat terkecil. Beda dengan dalam satu RT, RW, pedukuhan, kalurahan, ya, kecamatan, ya, kabupaten, provinsi, sampai kemudian
dalam satu negara, ya. Maka keluarga ini adalah sekup, ya, tatib ketertiban sosial yang paling kecil. Nah, kemudian, ya, keluarga yang kuat solidaritasnya ini akan membentuk, ya, asobiah solidaritas sosial yang lebih luas atau bisa dikatakan masyarakat madani. Jadi kalau misalkan kita berasal dari keluarga yang cenderung inklusif, terbuka, ya, terbuka dengan berbagai macam perbedaan pendapat, ya. Berbeda pendapat itu kan sah-sah saja. Berbeda pemikiran itu kan biasa, ya, karena setiap orang punya pikiran, punya kepala sendiri-sendiri, maka terkadang pendapatnya berbeda. Ini bisa membentuk masyarakat yang masyarakat yang cenderung modern, ya, karena sifatnya terbuka, karena banyak interaksi tadi, banyak interaksi sosial. Nah, misalkan prinsip ta'awun, saling tolong menolong, kemudian nafkah, ya, dan masalah keluarga dalam hukum Islam ini mencerminkan nilai-nilai asobia, ya. Ada aspek solidaritas. Konteksnya asobia adalah solidaritas, ya, sosial ataupun solidaritas dalam sebuah lingkup yang mikro yaitu keluarga, ya, saling melindungi, saling mengasihi, empati, ya, berperan dalam kesejahteraan bersama. Jadi tidak individualistik, tidak cenderung eh, hidup semaunya sendiri, tidak begitu. Nah, bagaimana implementasinya? Ya, dalam politik hukum keluarga, ya, di pengadilan agama, ya, dalam praktiknya, ya, praktek hukum keluarga di pengadilan agama, ya, seperti halnya mediasi, ya, penyelesaian konflik rumah tangga yang bertujuan apa? Mengembalikan hubungan sosial, mengembalikan kohesi sosial dan harmoni keluarga, bukan sekedar memutuskan perkara, tapi bagaimana menyatukan kembali keluarga yang retak, keluarga yang pecah. Meskipun nanti diputus pada perceraian ataupun perpisahan, ya, tetap bagaimana kemudian konsep atau teori asobia ini bisa menjaga hubungan baik, ya, sebagai sesama manusia. Artinya tidak boleh ada kemudian ada dendam, ada keributan meskipun dalam perkara sengketa keluarga, ya. Ini menimbulkan perpecahan tapi bukan berarti mematikan, ya, nilai-nilai prinsip-prinsip solidaritas, ya. Apalagi kalau misalkan ada anak, maka Islam mengajarkan ada namanya nafkah iddah, gitu kan. Ada namanya nafkah untuk keluarga yang dicerai misalkan. Nah, ini adalah konsep daripada asobiyah. Nah, lantas bagaimana dengan konsep atau teori Umron sebagai kerangka analisis dalam perubahan sosial hukum keluarga? Nah, menurut Ibnu Khaldun, ya, beliau menyampaikan Umron berkembang dari suatu masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Tadi ada Badawi, ada Hadori, ya. Nah, dalam konteks hukum keluarga inilah, ya, hal ini menjelaskan evolusi. Evolusi itu apa? Evolusi itu, ya, perubahan, ya, pergerakan, ya, aturan dan praktek hukum keluarga dari berbasis adat, ya, menuju, ya, sistem hukum nasional modern, yaitu Umron Hadori. Ya, artinya ada progres di situ, ada proses. Belum tentu yang yang masyarakat yang dengan memegang teguh nilai-nilai badawinya, ya, dia akan selamanya memegang teguh itu. Walaupun ada misalkan di suku Baduy dalam, ya, di Banten sana itu, mereka sangat teguh dengan nilai-nilai tradisionalis mereka. Ya, mereka menjaga alam, menjaga hubungan dengan manusia, menjaga hubungan dengan lingkungan, ya, hidup sederhana, ya, bahkan membatasi interaksi, ya. Bisa jadi, ya, ke depan akan ada perubahan sosial, ya, akan ada perubahan
ya tatanan kemasyarakatan dari yang sifatnya tradisional menuju ke modern, ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai konsep umron, ya, adanya evolusi, memungkinkan evolusi dari Badawi ke Hadori. Nah, contoh implementasinya bagaimana? Hukum perkawinan di Indonesia. Ya, awal mulanya adalah berbasis adat dan agama. Adanya interaksi ya antara nilai-nilai hukum Islam dengan nilai-nilai budaya, ya. Kemudian berkembang menjadi sistem hukum nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ya, kemudian di dalamnya juga ya berkembang menjadi sebuah KHI, kompilasi hukum Islam yang mengatur ya tentang perkawinan, masalah ekonomi, ya, atau masalah muamalah itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga kompilasi hukum Islam. Ya, ada waris juga diatur. Ya, maka ini adalah internalisasi nilai-nilai ajaran agama dan juga adat atau norma yang berkembang di masyarakat menjadi sebuah aturan hukum nasional. Itulah salah satu contoh evolusinya dari Badawi ya kemudian menuju Hadori. Nah, lantas contoh yang lain berkaitan dengan keadilan gender ya dan perlindungan anak. Nah, contoh ini merupakan sebuah respon ya terhadap kompleksitas sosial modern ataupun umron Hamdori yang menuntut hukum lebih rasional dan inklusif dan juga adaptif. Artinya apa? Jadi masalah gender ya perlindungan anak ya ini adalah sebuah persoalan yang kemudian menuntut ya aturan atau hukum yang bisa mengatur kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat modern itu kan ya banyak banyak yang dipikir, banyak persoalan. Nah, untuk ya menyelesaikan masalah maka butuh yang namanya alat yaitu hukum atau peraturan atau undang-undang untuk mengatur masalah manusia ya. Nah, kemudian contoh yang lain ya implementasinya adalah dalam konteks mediasi dan juga rekonsiliasi berdamai kemudian mengadakan rekonsiliasi ataupun apa ya ya bersatu kembali lah ya. Nah, ini menjadi suatu bentuk penyesuaian hukum terhadap dinamika masyarakat urban, masyarakat pendatang ya, yang cenderung individualistik ya, agar tetap mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan atau kohesi asobiahnya. Jadi walaupun apa ya ada sebuah komunitas katakanlah dia pendatang, tapi kan kita sudah paham ada yang namanya pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka ini penting perlu saudara pahami sebagai bentuk ya, sebagai bentuk teori, sebagai bentuk konsep dalam melihat realitas sosial di masyarakat. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Artinya, dua konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun dalam membaca realitas sosial itu, yaitu teori asobiyah dan juga umron, ini sangat relate ya, sangat berkaitan erat dengan apa ya pembacaan terhadap persoalan dalam sebuah keluarga ya. Ada evolusi, ada perkembangan
ya, dari kondisi sosial masyarakat Badawi menuju masyarakat yang hadori, ya. Dan ini suatu keniscayaan, ya, suatu keniscayaan bahwasanya masyarakat akan senantiasa bergeser, akan senantiasa bergerak, ya, progresivitasnya ada untuk ya membentuk suatu peradaban. Sorry, ya. Nah, berikutnya, ya, dari dua konsep ini antara ya konsep asobiyah dan juga umron ini bisa diintegrasikan, bisa diinternalisasikan, atau bisa saling disintesiskan, dikaitkan. Nah, dalam hal ini kita akan lihat dari beberapa aspek, ya. Yang pertama ada fungsi sosial, kemudian juga orientasi hukum, dan yang ketiga adalah relevansi praktis serta kritik Ibnu Khaldun sendiri. Nah, kita lihat aspek pertama yaitu fungsi sosial, ya. Dalam teori asobiyah, solidaritas kemasyarakatan itu, ya, fungsi sosial adalah untuk menjaga harmoni, untuk menjaga apa ya, eh, kebersamaan nilai, ya, dan ikatan emosional antar anggota keluarga. Ini kan skup yang kecil, kita bicara keluarga, ya, kakak, adik, ayah, ibu, orang tua, anak, ya, dan seterusnya, ya. Dalam konsep solidaritas ini untuk menjaga suatu hubungan harmoni, bagaimana komunikasinya, ya. Lantas dalam konteks struktur sosial, yaitu umron, ini untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan tahapan perkembangan sosial. Jadi dari apa struktur terkecil yaitu keluarga, kemudian berkembang ke struktur sosial yang lebih besar yaitu masyarakat luas. Itu fungsinya asobiyah, ya, dan juga umron. Nah, kemudian dalam aspek orientasi hukumnya, kalau ya konsep asobia ini bicara tentang etika kebersamaan, perlindungan, dan juga tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Ya, kan tetapi ya dalam konteks umron, ya, ini merupakan bentuk rasionalisasi dan institusionalisasi hukum. Bagaimana hukum bisa diterima dengan logis, dengan akal sehat, ya, dan bisa dijadikan suatu sistem peraturan atau misalkan diinstitusionalkan menjadi undang-undang dengan ranah yang lebih luas, ya, tidak mengatur satu keluarga saja tetapi mengatur bagaimana interaksi sesama manusia atau hablum minannasnya, ya. Baik, berikutnya relevansi praktis, bagaimana hubungan praktisnya antara asobiyah dengan umron, ya. Secara praksis, ya, dalam pendekatan asobiyah, ya, di situ ada media ataupun metode mediasi, ya, kemudian ada keadilan restoratif, ya, dan juga rekonsiliasi. Artinya apa? Metode-metode yang digunakan untuk menyatukan, ya, untuk menimbulkan kebersamaan, meningkatkan solidaritas, itu salah satunya ada mediasi, kemudian keadilan restoratif, keadilan yang berbasis nilai-nilai sosial, ya, bukan kebenaran menurut pribadinya sendiri, tetapi bagaimana suatu kebenaran, nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat luas. Dan juga ada rekonsiliasi, ya, kembali bersama, misalkan mengadakan kesepakatan-kesepakatan, ya, dan seterusnya. Lantas, ya, dalam konteks umron, relevansi praktis ini, ya, mengarah pada tindakan atau sifat, ya, perlakuan reformasi hukum keluarga dan perlindungan perempuan dan anak, ya. Kalau misalkan kita mengkaji apa ya perkembangan hukum di Turki misalkan, ya, hukum keluarga di Turki itu sudah mengalami sekitar 6 kali amandemen, ya.
Dari yang madhabnya adalah awalnya bermadhab undang-undang itu berasal dari satu madhab yaitu madhab Hanafi ya pada tahun 1876 ya, kemudian berkembang ya, adanya apa masukan-masukan dari masyarakat tentang agar dimasukkan hak-hak perempuan ya, perlindungan anak dan seterusnya, bahkan sampai pada warisan juga diatur. Nah, ada interaksi antara budaya, agama ya, kemudian pendekatan rasionalis katakanlah dari adopsinya dari Swiss ya. Swiss Civil Code itu dipakai oleh Turki untuk bagaimana memadukan antara hukum adat, hukum budaya, hukum agama, dan juga hukum masyarakat Barat yang cenderung apa ya, cenderung konstitusional ataupun terlembagakan dengan baik. Nah, itu bisa berjalan. Maka reformasi hukum itu menjadi penting supaya hukum itu lebih kontekstual, lebih adaptif dengan perkembangan masyarakat. Ya, apalagi mengenai hak-hak orang, misalkan hak-hak perempuan yang apa misalkan keluarga yang bercerai, ya, cerai meninggal atau cerai hidup misalkan. Nah, bagaimana hak-haknya mereka? Ya, kalau dulu misalkan tadi saya mengambil contoh Turki ya, ya kalau di Turki berdasarkan mazhab Hanafi itu tidak ada istilah gugatan cerai dari perempuan, perempuan nggak boleh menggugat. Nah, ketika reformasi hukum keluarga disahkan, boleh ya, istri boleh menggugat suami tapi dengan catatan. Misalkan suami menelantarkan istri, ya kemudian suami ada penyakit yang selama 3 tahun tidak bisa disembuhkan sehingga menghalangi untuk pemberian nafkah ya nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah itu boleh. Nah, itu salah satu bentuk reformasi hukum keluarga. Di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga begitu ya. Tapi lebih dulu Turki daripada Indonesia ya. Nanti bisa dilihat ya, saudara baca sejarah perkembangan hukum keluarga di Turki ya. Di Mesir juga begitu. Ada sifat yang sifatnya itu bergerak ya, mengalami evolusi perkembangan hukum ya, terutama hukum keluarga di dunia muslim. Nah, teori ini juga bisa dipakai untuk menganalisis itu ya. Baik, kemudian meskipun beliau Ibnu Khaldun menawarkan dua konsep asobiyah wa umron di sini ya, beliau juga memberikan masukan ya, kritik yang sifatnya adalah konstruktif, kritik untuk membangun. Misalkan ya, fanatisme atau egoisme dapat merusak tatanan keluarga dan sekarang terjadi ya dalam sebuah keluarga. Contoh kecil saja ya. Kalau kita perhatikan di era digital sekarang ini, misalkan satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak dua misalkan. Ketika mereka sudah pulang ke rumah, apakah terjadi interaksi yang masif, ngobrol, duduk bersama, makan bersama? Semakin terkikis. Karena begitu pulang ke rumah terkadang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi ini sudah diantisipasi oleh Ibnu Khaldun itu. Ya, jauh-jauh hari Ibnu Khaldun sudah mengatakan ini masalah solidaritas dalam keluarga ini sudah mulai terkikis ya karena adanya gadget. Sama, kita kadang di kelas ya, atau saudara janjian dengan kawannya, ayo kita ke mana gitu, janjian ngumpul makan-makan misalkan, belajar sambil makan lah, segitulah. Nah, begitu ketemu di lokasi yang dituju, yang dijanjikan itu, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Iya kan? Nah, ini sudah diantisipasi, sudah diingatkan oleh Ibnu Khaldun melalui teori asobiyahnya. Sementara dalam struktur yang lebih luas, ya, beliau mengatakan modernisasi tanpa moral dapat melemahkan nilai-nilai keluarga. Nah, persoalannya moral itu dari mana? Moral itu bisa dari aturan agama, ya, bisa juga dari adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Jadi
Kita boleh mengatakan kita negara modern, kita orang modern, tapi jangan lupa moral akhlak itu lebih penting di situ. Kan kemarin rame itu toh, rame di ya di media lah, entah itu media sosial ataupun media konvensional seperti TV dan lain sebagainya kan, mengenai pondok pesantren awalnya ponpes yang runtuh, kemudian eh, apa menyebar, melebar kemana-mana. Ada santri disuruh ngecor lah, ada yang kemudian seorang pengasuh ponpes memberikan makanan dengan cara dilempar lah, macam-macam. Kemudian ada mengatakan ini bentuk feodalisme lah dan lain sebagainya. Ya, satu sisi ada yang mengatakan itu feodalisme, yang satu mengatakan ini adalah pendidikan moral, pendidikan akhlak untuk bagaimana menghargai ya satu sama lainnya. Nah, itu kan tadi saya katakan di awal, ya. Berbeda pandangan itu sesuatu yang biasa, lumrah, ya. Berbeda pemikiran, berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi yang saya luar biasa di sini adalah Ibnu Khaldun jauh-jauh hari dengan pendekatan asobiyah dan umron ini, ya, beliau sudah mengantisipasi, sudah mengatakan, sudah melakukan tindakan preventif dengan pertanyaan hati-hati dengan moral. Jangan mengklaim modern tapi moralnya bejat misalkan. Kan sekarang banyak begitu, dari ucapannya misalkan dengan bahasa-bahasa apa bahasa-bahasa slang gitu kan, tidak menghargai forum, menghargai orang yang lebih tua misalkan. Ya, itu dikatakan sebagai masyarakat modern. Nah, tapi akhlaknya jebol. Nah, itu kan sudah dikatakan oleh Ibnu Khaldun itu. Ya, monggo lah nanti saudara apakah akan menggunakan teori ini ya sebagai bisa analisis untuk menganalisa suatu persoalan dalam sebuah keluarga. Kenapa ada anak bunuh diri? Kenapa ada suami membunuh istri? Kenapa ada istri membunuh suami? Atau kenapa ada bunuh diri bersama-sama secara massal dalam satu keluarga. Nah, ini bisa dipakai untuk menganalisis, ya, menggunakan asobiahnya atau menggunakan umronnya. Kan gitu caranya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai catatan, ya, teori Ibnu Khaldun ini dapat dijadikan sebagai kerangka analisis normatif dan empiris. Artinya apa? Bisa dijadikan sebagai apa ya? Secara normatif, ya. Ini berkaitan dengan aturan. Misalkan ada undang-undang, ada dalil, ya Quran dan Sunnah misalkan, atau apa kaidah usuliyah misalkan, ya. Dan pengalaman-pengalaman di lapangan yang terjadi itu apa tahu secara empirik, ya, pengalaman di lapangan, peristiwa di masyarakat itu dikaji secara ilmiah, itu namanya empirisme, ya. Untuk apa? Untuk riset, untuk penelitian hukum ke keluarga. Maka jika kita menggunakan teori asobiah ini untuk menjelaskan dimensi sosial, dimensi emosional, ya, dan moral hukum keluarga. Kenapa di Indonesia misalkan tidak boleh menikah beda agama? Misalkan, ya, apakah ini untuk menjaga kemurnian tauhid atau untuk menjaga keturunan supaya tetap seakidah? Ya, bagaimana makosid syariahnya? Kan bisa dipakai itu. Atau menggunakan teori umron untuk menjelaskan dimensi historis sejarahnya bagaimana dan institusional perubahan hukum keluarga. Ya, bagaimana ya apa tadi namanya eh, pergerakan ya perubahan undang-undang peraturan ya perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan dalam sebuah keluarga dan dikaitkan atau dikontekstualisasikan dengan situasi empiris atau yang berkembang di masyarakat. Ya. Nah, ini penting ya saudara pahami. Nah, berikutnya ya, bagaimana dengan kerangka pemikiran? Nah, ini kita agak teknik ya, agak teknikal. Nanti cara penggunaan teori ini nanti akan saya sampaikan ya. Nah, coba
Kalau secara apa ya, kita bicara teknis penelitian ya. Penelitian ini berpijak pada teori sosial Ibnu Khaldun tentang asobiyah, yaitu solidaritas sosial, dan juga Umron tentang struktur peradaban manusia. Nah, kedua teori ini antara asobiyah dan Umron ini menjadi fondasi, menjadi dasar ya untuk memahami bagaimana hukum keluarga itu tidak hadir ya atau tidak lahir secara terisolasi. Artinya tidak hadir di tengah keluarga sendiri, tapi ini merupakan hasil dari interaksi antar nilai-nilai sosial, ya tentang aturan di RT, di RW, ya, kemudian ada undang-undang, ada hukum agama, ya ada aturan syariat, ada hukum adat, itu kan namanya interaksi. Ya, interaksi antar nilai sosial, moralitas keagamaan dan juga dinamika masyarakat. Kita jangan menuntut ya. Menuntutnya apa? Kita jangan pernah menuntut orang lain untuk bisa ya seperti kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain harus manut keinginan kita. Kita nggak bisa memaksa orang mengikuti semua keinginan kita. Maka ya secara umum, secara luas di situ ada namanya undang-undang. Untuk memaksa undang-undang hukum itu kan sifatnya imperatif ya, memaksa ya orang untuk taat dan patuh pada undang-undang, pada aturan. Kalau tidak taat maka di situ ada sanksinya, ada hukumannya. Nah, dalam konteks hukum keluarga ya, kerangka ya apa namanya teori asobia ini untuk menjelaskan aspek moralnya dan etika ya, ethics ya, etika dalam sebuah keluarga, yaitu bagaimana solidaritas itu dibangun, tanggung jawab ayah ibu, hak dan kewajiban ya, dan kohesi sosial keluarga menjadi dasar keadilan yang substantif. Nah, ini sulitnya di sini ya. Keadilan itu tidak hanya sebatas hitam di atas putih menjadi sebuah peraturan, menjadi sebuah undang-undang yang tertulis. Keadilan substantif adalah ya keadilan yang berbasis nilai. Ya, nilainya apa? Ya nilai-nilai memanusiakan manusia itu, menghargai, empati, menghormati, tidak mengganggu, ya apalagi sampai membunuh, tidak. Jadi keadilan substantif itu adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Itu namanya konteksnya adalah keadilan yang sangat substansial. Tidak harus ditulis. Ya, cuma kan kadang orang nggak memahami ya. Ya, hakikat filosofis itu kan nggak paham. Dibuat tulisan saja belum tentu paham, apalagi tidak dituliskan begitu. Itu yang terjadi ya. Masyarakat eh, apa terkadang cenderung apatis, tidak peduli. Ya, kita tidak peduli dengan kondisi sosial, ya, tidak peduli dengan apa ya realitas sosial karena menganggap apa keluarga adalah urusan pribadi masing-masing. Nah, tapi ya jadi tadi ini masalah perbedaan perspektif ya, sudut pandang. Nah, kembali ke sini. Kemudian yang kedua, ya, Umron menjelaskan aspek struktural dan historis, yaitu bagaimana hukum keluarga itu berkembang mengikuti perubahan pola kehidupan masyarakat dari tradisional menuju modern, dari badawi menuju hadori. Ya, itu ranahnya adalah Umron. Saudara kaji di situ dengan pendekatan Umron. Ya, ini strukturnya bagaimana? Sejarahnya bagaimana? Kenapa keluarga itu? Ah, misalkan dikaji kenapa banyak gugatan cerai oleh kemarin ada kasus yang terbaru ya dan hari ini sedang viral ya. Ini saya membaca kasus ini karena hanya potongan-potongan video ya, belum membaca penuh artikelnya. Kasusnya menarik di Aceh kalau nggak salah itu. Ada seorang suami ya punya anak dua atau tiga begitu, anaknya kecil-kecil. Nah, ada sebuah keluarga, suami dan istri, kemudian ada anaknya. Anaknya masih kecil-kecil, dua atau tiga, saya lupa itu. Ya. Suatu saat, nah si istri ini bekerja sebagai seorang pedagang sayur. Suami, saya kurang tahu historisnya apa pekerjaannya.
Si suami ini suatu saat dia mengikuti seleksi kepegawaiannya, seleksi pegawai, bukan PNS, tapi namanya adalah P3K. Ya mungkin mungkin apa ya, bukan PNS tapi ya pegawai pegawai negeri gitu. Cuma saya kurang paham juga apa bedanya PNS dengan P3K itu. Ya, nah yang beredar di masyarakat ya video itu adalah ketika suami ini mendaftar sebagai pegawai P3K, ya, kemudian lolos dan akan dilantik, ya, ternyata 2 hari menjelang pelantikan, si suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya. Ya, saya tidak tahu yang benar yang mana karena narasi yang berkembang di medsos itu, ya, karena dia diterima sebagai pegawai P3K, kemudian dia menceraikan istrinya yang hanya penjual sayur. Kemudian ada narasi lagi dari netizen, ya, ataupun apa namanya, pembaca itu, ya. Padahal baju baju dinas apa P3K yang dipakai untuk pelantikan adalah hasil kerja istrinya jualan sayur. Dan di video itu si istri bersama anaknya naik mobil pulang kampung nangis disambut keluarganya. Nah, ini narasi yang berkembang di media sosial ya. Saya belum tahu kebenarannya apakah sejauh mana, tapi kita kaji dari teori ini, dari konsep asobia dan umron. Bisa, kenapa kok bisa seperti itu ya? Lantas bagaimana penerimaan masyarakatnya? Iya kan? Ini bisa jadi penelitian loh, bisa jadi isu loh. Ya, belum lagi misalkan kenapa ada keluarga kaya, misalkan, tapi ya dalam hal ya misalkan pemahaman tentang agama tidak sebaik, ya belum tentu baik seperti orang-orang yang biasa. Dalam konteks kemandirian misalkan, anak orang kaya dengan anak orang yang biasa saja itu berbeda. Itu bisa dikaji dari aspek asobiah dan juga aspek umron. Atau kenapa tadi saya katakan ada anak yang misalkan membunuh bapaknya, membunuh orang tua membunuh anaknya, ya orang tua atau ayah kenapa kawin lagi bla bla. Ini kan persoalan dalam sebuah keluarga. Ya, misalkan ribut masalah waris dan lain sebagainya. Ini dalam dalam apa ya? Kerangka pemikiran riset menggunakan pendekatan asobiah dan umron sangat-sangat applicable. Ya, sangat-sangat bisa diterapkan. Ya. Baik, saya tak minum sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan ya. Jadi teori asobiah dan umron Ibnu Khaldun ini ya tentu sangat cocok ya jika kemudian dipakai untuk menganalisis dalam sebuah struktur masyarakat, mulai dari struktur yang kecil yaitu keluarga, dan juga dalam konteks yang lebih luas yaitu umron dari model tradisional ya yang kemudian mengalami progresivitas atau pergerakan ya menuju ke sistem tatanan masyarakat yang modern ya. Tapi ingat jangan sampai kemudian terlepas dari aspek moralnya itu. Ya itu yang dikritik oleh Ibnu Khaldun ya. Dan tentunya juga teori-teori yang lain yang sudah saya sampaikan di awal-awal ya sebelumnya ya. Ini juga sangat relate ya, sangat berkaitan dengan tema-tema penelitian tentang hukum keluarga. Nanti saya contohkan ada sekitar kurang lebih 4 lah ya penggunaan teori ini dalam sebuah tema penelitian. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sebagai catatan ya, kedua teori ini saling melengkapi. Antara asobiah dengan umron itu saling melengkapi ya. Ya, dalam apa? Dalam memberikan ruh ya, memberikan jiwa dan orientasi moral, sedangkan umron ini memberikan bentuk kerangka sosial bagi sistem hukumnya. Artinya apa? Kalau kita bicara moral, bicara ruh dalam sebuah tatanan sosial minimal keluarga, itu bisa menggunakan pendekatan asobiah. Tapi dalam konteks yang lebih luas, ya, ya untuk melihat kerangka struktur sosial masyarakat itu bisa dengan pendekatan umron. Maka, ya, hukum keluarga yang ideal, ya, harus seimbang antara nilai-nilai asobia, yaitu moralitas sosial atau solidaritas sosial, dan juga nilai-nilai umron, adaptasi sosial. Agar apa? Agar tidak kehilangan akar nilai, ya, maupun relevansinya di tengah perubahan zaman. Iya, kita boleh mengklaim modern, tapi jangan lupa ya nilai moral, akhlak, entah itu yang berasal yang bersumberkan dari nilai-nilai ajaran agama atau nilai-nilai norma yang berkembang di masyarakat. Ya, etika itu kan penting. Sekarang etika itu mahal itu. Ya, moral itu sangat mahal. Ya, misalkan kemarin itu yang kasus itu kan. Ya, di mana itu di Banten lagi ya kalau nggak salah itu ya. Yang satu sekolah itu ya anak-anak itu satu sekolah mogok tidak masuk kelas karena berempati yang salah ya kepada temannya yang terkena disiplin oleh kepala sekolahnya karena merokok di sekolah. Ini kan pelanggaran, merokok di sekolah itu kan sudah pelanggaran norma, pelanggaran etika, pelanggaran undang-undang yang dendanya 50 juta. Tapi justru orang tua ya pelaku ya perokok tadi itu justru dia membela anaknya, bahkan sampai melaporkan ke polisi kepala sekolah yang memberikan hukuman disiplin ya yang diduga dengan cara menampar karena tidak ada bukti video tamparan atau apa, jadi cuma diduga saja ya. Dilaporkan ke polisi, diproses, kemudian sampai pada tindakan pemecatan oleh ya pemimpin daerah tersebut. Kalau tidak salah wakil gubernur ya kalau tidak salah. Tolong nanti dikoreksi kalau saya salah. Ya. Ini kan etika sudah tidak ada dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita berempati tapi yang salah, ya. Jadi kalau empati itu ya pada tempatnya yang benar. Ya, nanti ya itu nanti kita lanjutkan. Tolong nanti ini link presensinya saudara isi ya, dikerjakan paling lambat hari Jumat ya, Jumat jam 10 kalau tidak salah, tolong dikerjakan. Oke, ditulis apa adanya,
Ya, nanti saya lanjutkan lagi. Saya skip dulu videonya.
Baik, saya lanjutkan kembali ya. Jadi teori dari Ibnu Khaldun berkaitan dengan asobiyah dan umron ini ya sangat cocok ya digunakan sebagai visual analisis untuk menganalisa suatu persoalan yang sifatnya ya dalam skup yang kecil yaitu skup keluarga, kemudian juga dikaitkan bisa dipakai untuk menganalisis sesuatu yang lebih luas yaitu kondisi masyarakat ya. Jangan lupa ini link presensinya ya dikerjakan paling lambat hari Jumat ya sekitar pukul 10 pagi ya. Baik, kita lanjutkan. Lantas bagaimana ya alur logika kerangka pemikiran dari Ibnu Khaldun ini? Ya, coba kita lihat ya secara urutannya ya. Konteks sosial dan peradaban masyarakat ya, kita lihat dari situ dulu ya bagaimana kondisi masyarakatnya ya. Bagaimana peradaban masyarakatnya apakah itu Badawi ya atau Hadori misalkan ya. Nah, masyarakat mengalami perubahan dari umron Badawi yang sifatnya tradisional menuju umron Hadori ataupun modern. Nah, perubahan dari Badawi ke Hadori ini membawa ekses atau dampak terhadap sebuah struktur keluarga, nilai sosial, kebutuhan hukum baru. Ya, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah begini. Pergeseran dari tatanan yang tradisional menuju ke tatanan yang cenderung modern begitu. Ini pasti ada akibatnya. Entah itu gaya hidupnya, gitu kan, ya susunan keluarganya, karena interaksinya semakin luas, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, ya benturan budaya, bahasa, ya dan ya perubahan-perubahan itu memerlukan aturan baru untuk mengatur ya interaksi antar satu dengan yang lainnya. Itu dampaknya. Nah, berdasarkan teori ini, asobia dan umron, maka perlu kawan-kawan ingat lagi. Asobia itu untuk melihat bagaimana solidaritas di tengah masyarakat, bagaimana aspek moralnya, bagaimana hubungan sosialnya. Ya, kemudian kalau yang sifatnya umron, ya. Nah, kalau yang sifatnya umron, ini menuntut adaptasi hukum terhadap perubahan masyarakat. Karena masyarakatnya berkembang, gaya hidupnya berkembang, kondisi sosialnya berkembang, maka hukum juga perlu mengikuti perkembangan-perkembangan di tengah masyarakat. Waktu belum ada apa ya digital misalkan, belum belum masuk semasif sekarang ini kayak HP, internet segala macam. Kan belum ada undang-undang transaksi elektronik. Ya, belum ada namanya belanja online segala macam. Begitu ada kondisi yang berubah seiring berkembangnya aspek digital ini, maka lahirlah undang-undang teknologi informasi transaksi elektronik. Ya, itu kan contohnya. Nah, bagaimana interaksi antara asobia dan umron? Kalau asobia ini bagaimana menjaga nilai dan etika dalam sebuah keluarga, kalau umron ini menuntut adaptasi hukum terhadap perubahan masyarakat. Itu umron. Bagaimana dia berkembang, hukumnya bagaimana mengatur perubahan masyarakat itu umron. Kalau asobia ini bicara landasan ya, landasan moral etika. Ya, landasan nilai. Nah, dampaknya apa? Implikasi terhadap sebuah keluarga ya dengan implementasi asobiah dan umron ini, maka ya akan terbentuk ya suatu hukum keluarga yang humanis. Humanis itu lebih manusiawi ya. Hukum yang cenderung memanusiakan manusia, bukan sekedar hitam di atas putih ya A, B, B bukan, tapi
hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Adaptif ya, artinya apa? Dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan tentunya menjunjung nilai-nilai keadilan. Ya, semua orang di mata hukum itu sama, itu prinsip egaliter, prinsip tasamu ya. Kemudian ya, berdampak pada penguatan nilai solidaritas, ada etika keluarga, ya, dan juga tentunya adalah modernisasi sistem hukum, hukum ke keluarga. Contohlah di Turki misalkan, di Mesir juga begitu, ya. Bahkan di Mesir itu membolehkan perkawinan beda agama, tapi dengan syarat yang ketat. Di Indonesia kalau tidak salah perma atau SEMA ya, saya kok lupa ya. Tahun 2023 itu sudah tegas melarang perkawinan beda agama. Ya. Nah, lantas dari logika ya, cara berpikir teori ini dalam sebuah riset maka akan menghasilkan output atau luaran dari penelitian itu sendiri, yaitu apa? Model atau desain. Ya, model keluarga berbasis nilai sosial asobiah dan kontekstualisasi sosial ataupun umron. Wah, hebat sekali. Ya, kalau saudara bisa menemukan sebuah konsep, saudara bisa mendesain sebuah kerangka, ya kerangka teori atau mengembangkan teori asobiah dan umron ini, ya misalkan penelitiannya tentang keluarga sakinah mawadah warohmah misalnya. Tapi saudara membuat indikator-indikatornya apa, misalnya. Ya dengan pendekatan asobiah dan umron ini. Ya, maka saudara menawarkan ini loh model keluarga samawa, sakinah, mawadah, warohmah, perspektif Ibnu Khaldun. Atau saudara punya teori sendiri. Itu kan luar, tapi prosesnya panjang ya. Teori itu bukan dihasilkan 1 hari, 2 hari, 3 kali, bukan. Tapi melalui proses pembacaan literatur yang sangat panjang, ya dengan membaca pikiran-pikiran orang lain, para cendekiawan punya pemikiran apa, bla 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 bla, dibaca semuanya, kemudian dipertemukan dalam sebuah perdebatan akademik. Nah, ketika ada sebuah Anda menemukan ya, menemukan suatu celah yang belum dibahas oleh para pemikir sebelumnya, itulah yang dikatakan sebuah novelty atau kebaruan. Maka penelitian itu memang hendaknya menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau tidak mampu menghasilkan sesuatu yang baru, maka minimal dia bisa mendefinisikan ulang. Karena untuk menghasilkan teori itu bukan perkara yang mudah. Ya, apalagi dalam kerangka teori sosial, ya, yang membaca tentang perilaku manusia. Perlu pembacaan yang sangat panjang, telaten, ya, kemudian mengkonstruksi pemikiran-pemikiran itu, kemudian ketika sekian banyak pemikir, ya, saudara tuangkan dalam sebuah naskah akademik, di situ digabungkan ada perdebatan-perdebatan akademik, ketika saudara menemukan celah, dan celah itu saudara temukan yang belum ada, saudara masuk dengan pemikiran Anda, itulah yang dikatakan kebaruan. Novelty istilahnya. Ya, apakah wajib? Tentu iya. Gitu ya. Oke, nah bagaimana kemudian kerangkanya? Nah, coba saya zoom ya. Inilah ya diagram alirnya kerangka pemikiran dengan pendekatan teorinya Ibnu Khaldun, yaitu asobiyah dan umron. Nah, pertama, saudara pahami dulu kondisi sosial masyarakatnya. Ya, masyarakat mana yang mau saudara teliti? Lokasinya di mana? Bagaimana situasi dan kondisinya? Secara keagamaan, secara budaya, adat, ya, hukum, ekonomi, politik dan lain sebagainya, saudara baca dulu. Dibaca kondisinya ya, atau objek penelitiannya bagaimana. Kemudian
Dari situ saudara mulai menyusun ya menyusun suatu kerangka akademik atau naskah akademik ya. Data yang saudara dapatkan di lapangan dengan membaca kondisi sosial masyarakat ini ya, saudara tuangkan dalam sebentuk tulisan, kemudian saudara baca teorinya Ibnu Khaldun ini. Tentang apa? Tentang ya situasi ya yang ada di masyarakat dengan pendekatan umron. Perubahan-perubahan perilaku masyarakat mulai dari sikap tradisional ya atau perilaku Badawi ya menuju masyarakat yang hadori ataupun modern ya. Jadi gunakan teori umron ini untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat. Nah, kemudian dari umron ini saudara jabarkan lebih luas lagi. Ada perubahan apa yang terjadi dalam sebuah keluarga dan tatanan sosial di masyarakat yang saudara teliti. Ya, perubahan-perubahan seperti apa yang terjadi. Nah, itu juga dinilai, ya dilihat, dibaca, ditulis, ya. Kemudian dianalisis dengan apa? Karena lingkupnya adalah berkaitan dengan etika, moral dan lain sebagainya, maka pakai pendekatan asobiah. Ya, ini kan masalah etik, tanggung jawab, keadilan, ya hubungan sosial dengan perlindungan keluarga. Ini lingkupnya lebih kecil lagi, masalah etika. Sementara kalau umron, ya ini kan ruang lingkupnya lebih luas, yaitu berkaitan dengan pergeseran nilai dari tradisional menuju modern. Nah, dari dua teori ini, maka saudara akan menemukan sebuah dinamika suatu keluarga. Bagaimana keluarga itu dibentuk, ada dinamikanya, ada proses dialektikanya. Bagaimana pembentukan hukum, ya hukum adat, agama, negara, ya dikaitkan semuanya. Maka apakah hasil temuan itu, temuan penelitian adalah begini. Hasil penelitian itu saudara menjelaskan apa yang saudara dapatkan selama penelitian. Ya, bukan apa ya, misalkan penelitian tentang katakanlah studi putusan nomor sekian pada Pengadilan Agama Magelang misalkan. Nanti hasil penelitian saudara menulis sejarah pengadilan agama Magelang, struktur, visi misi. Bukan itu. Itu bukan penelitian. Bukan hasil penelitian. Itu hanya data data tersier saja, tidak sangat tidak perlu juga nggak apa-apa. Ya. Nah, artinya apa? Ketika saudara mengamati, membedah, menganalisis suatu putusan tersebut, misalkan ya contoh kasus tadi itu, ya saudara sampaikan hasil pembacaan saudara terhadap putusan itu. Ya, apakah diperlukan reformasi hukum atau tidak? Ya kan? Nah, kemudian ya bicara tentang keadilan substantif dan perlindungan anggota keluarga. Di situ saudara bedah itu. Saudara cari referensi-referensi berkaitan dengan tentang keadilan, perlindungan ya anggota keluarga. Nah, kalau sekiranya iya ya sudah membaca dinamika, sudah membaca peristiwa yang terjadi di masyarakat, saudara gunakan dengan pendekatan umron, ya kemudian melihat bagaimana struktur sosial keluarga, gunakan pendekatan asobiahnya, maka akan terlihat bagaimana dinamika kondisi sosial masyarakat yang ada itu. Gitu kan? Maka lahirlah sebuah hasil penelitian yaitu model keluarga, ya model hukum keluarga berbasis nilai sosial dan peradaban dengan pendekatan asobiah dan juga umron Ibnu Khaldun. Ini judul itu belakangan biasanya. Ya, jadi dalam riset itu judul justru belakangan. Yang muncul pertama kali adalah bukan judul. Dalam menulis skripsi itu yang pertama kali muncul harusnya bukan judul. Tesis, disertasi juga begitu.
Yang muncul pertama kali adalah masalah. Masalahnya apa? Judul itu belakangan. Terkadang kita terbalik kan, judul dulu baru masalah. Nah, salah itu, kebalik. Tapi seharusnya idealnya adalah cari masalahnya dulu, kemudian tujuan dan seterusnya, rumusan masalahnya apa, ya. Saudara jabarkan dalam bentuk pendahuluan atau latar belakang, gitu kan? Nah, nanti kalau sudah ketemu, sudah proses, bla bla sampai hasil dan pembahasan di bab 4 itu, ya, baru nanti, oh, judul yang cocok adalah ini, misalkan begitu. Tapi syaratnya bisa menggunakan teori dengan baik dan benar. Selama ini yang sering terjadi adalah hanya nempel apa ya di bab 4 itu. Bab 3 kan kalau bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 2, bab 3 itu kerangka teori, bab 4 itu hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Itu hanya menempelkan teori saja, tapi tidak dipakai untuk menganalisis. Banyak dalil dipakai, banyak undang-undang dipakai, tapi nggak dipakai untuk menganalisis. Selama ini begitu, ya maka perlu dirubah. Ya, saudara menggunakan teori tidak usah terlalu banyak. Ya, satu dua itu sudah cukup, itu dua itu sudah luar biasa. Ya, tapi bagaimana kemudian teori itu sebagai pisau analisis diasah, ya digunakan diasah sampai tajam itu, saudara baca, dipahami betul maksud dari teori itu namanya diasah, dikunyah gitu kan. Dipahami betul, diasah, ya cara ngasahnya gimana Pak? Ya saudara baca teori-teori yang lain yang hampir menyerupai itu, diasah, diadu, gitu kan? Ya, itulah yang dikatakan perdebatan akademik di situ. Nanti muncul celah. Nah, baru, ya, temuannya apa? Ya, pembahasan itu membahas hasil penelitian, ya, yang saudara temukan di lapangan itu namanya hasil penelitian dan harus jujur apa adanya. Hasil penelitian itu jangan ngarang, jangan mencuri data. Kalaupun mengambil data dari mana, sumbernya harus jelas. Internet sumbernya apa, buku apa, jurnal apa, dan seterusnya. Ya harus jujur. Ya apa adanya, baik katakan baik, tidak katakan tidak. Baru dianalisis. Analisis itu menggunakan teori yang saudara sampaikan di bab 3, kerangka teori atau landasan teori. Nah, itu caranya, cara membedah itu. Ya, maka akan ketemu pada sampai simpulan. Ya, itu cara nanti saudara meneliti dengan teori-teori yang ada. Nah, contoh misalkan ya, contoh implementasi teori ya, asobah, asobiah dan juga umron ya. Nah, misalkan ada penelitian berjudul Transformasi Solidaritas Keluarga dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. Analisis asobiah dalam konteks tanggung jawab keluarga dan peran negara. Nah, jadi pakai tuh asobiahnya karena lebih luas kan. Nah, kemudian ada judul yang lain, perubahan struktur sosial dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ini menarik ini ya. Ini pendekatannya umron. Pendekatan sosiologis Ibnu Khaldun terhadap mediasi ya dan rekonsiliasi dalam perkara perceraian. Ini kan menarik. Saudara studi kasusnya di pengadilan agama kan banyak perceraian. Misalkan pengadilan agama tingkat 1 Sleman itu kan ribuan kasus itu, sampai 5.000 dalam setahun. Ya, kalau kelas 2 kan hanya ratusan. Ya. Nah, saudara pakai teori ini asobiahnya. Atau misalkan kritik Ibnu Khaldun terhadap fanatisme keluarga. Terlalu fanatik dengan keluarganya sehingga ya ini mengabaikan tetangganya, keluarganya salah tetap dibela, nah, misalkan. Dan implikasinya terhadap poligami atau warisan. Iya. Dan apa yang dianalisis adalah ya aspek negatif asobia ini kan masalah etika, ya. Ya, etika yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam hukum keluarga. Asik ya. Kalau sudah tahu caranya. Ya, selama ini karena kita
Ya tadi mungkin dalam proses bimbingannya kurang literatur, ya tidak membaca dengan baik, ya tidak memahami teori apa yang mau dipakai, tidak paham siapa tokohnya, sehingga terkadang ya lebih banyak menempelkan teori dan tidak menggunakan itu. Itu yang jadi masalah riset kita selama ini. Ya, maka ini perlu ada perbaikan. Ya, baik. Ya, silakan ya jika ada yang perlu ditanyakan. Nanti saudara bisa diskusikan di kelas atau via grup WA ya. Dan tentunya ini untuk tugasnya ya ada di link presensi. Saudara kerjakan rencana judul skripsinya apa, rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, teori apa yang mau dipakai. Tidak harus dengan teori asobia, tergantung rumusan masalah yang ada. Ya, atau umron atau pakai teori yang lain, Weber juga boleh. Ya, pakai siapa Fadur Rahman, double movement-nya juga boleh, pakai makosid juga boleh. Ya, makositnya siapa dulu? Makositnya misalkan Imam Syatibi atau Yasir Auda atau yang lain ya. Kemudian apalagi misalkan dalam konteks politik misalkan ya luas, sangat luas ya. Baik ya teman-teman semuanya, saya kira ini untuk pertemuan yang ke-6 ya. Ya. Mudah-mudahan saudara bisa pahami dengan baik ya. Sekali lagi saudara perlu banyak membaca ya, perlu banyak membaca ya sehingga saudara kaya dengan pengetahuan. Demikian ya, terima kasih semuanya. Naftatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'ana jafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.